Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidini quli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para anak-anakku, Trohis dan pemirsa semuanya, alhamdulillah kita sudah menjalani Ramadan ini dengan berpeluh-peluh, dengan berdarah-darah, dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini nanti Allah akan menggantikan yang lebih baik. Kita perlu bersyukur karena kita sudah dimasukkan di dalam bulan yang mulia ini, dan kita juga sudah diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk menjalankan. Tapi ingat, semuanya akan berakhir. Jadi saat kita mencintai seseorang, saat kita akan ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, itu biasanya kita akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Kalau orang yang kita cintai, dia pergi, dia pasti akan ada harapan kembali kepada diri kita. Tapi saudaraku semua, kalau Ramadan ini sebentar lagi meninggalkan kita, belum tentu kita akan menemui kembali. Karena kita tidak tahu apakah umur kita bisa sampai Ramadan tahun yang akan datang. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa waktu Ramadan ini untuk mengambil sebanyak-banyaknya barokah, rahmat, dan ampunan. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah terkait dengan bagaimana kita mengambil sebuah manfaat yang awalnya kita tidak mengetahui apa itu manfaatnya. Suatu saat Raja Zulkarnain itu mengumpulkan pasukannya, dikumpulkan semuanya. Pasukan, kita akan melakukan pertempuran yang dahsyat. Tapi ingat, nanti kita akan melewati jalan, dan di jalan itu kita akan melewati sebuah sungai yang lebar dan deras. Pesan saya kepada kalian semua, kalian tidak akan hanyut dengan air sungai yang deras itu. Karena saya yakin kalian semua pasukan yang hebat dan mempunyai fisik yang kuat, dan mempunyai keyakinan yang mendalam terhadap agama kita. Pesan saya hanya ada satu. Setiap kalian nanti melewati sungai, saat ada kerikil atau batu kecil yang kalian injak, maka ambillah. Apakah kalian siap semua? Pasukan menjawab, siap komandan, siap sang raja. Setelah sampai pada sungai, dan saat mereka melintasi sungai itu, ternyata di dalam pasukan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang mendengarkan dan mematuhi apa yang disampaikan oleh Raja Zulkarnain, yaitu apa? Setiap batu yang dia injak, dia ambil dan dia masukkan dalam tas. Kelompok yang kedua, dia hanya mengambil sekedarnya saja dengan alasan, kita ambil sekedarnya saja, kita tidak menyalahi apa yang beliau sampaikan. Kita sudah cukup, kita tidak perlu berberat-berat untuk membawanya sampai dalam perjalanan ini berakhir. Terus ada kelompok yang ketiga, kelompok
yang tidak sama sekali mengambil batu yang terinjak. Dengan alasan apa? Ini untuk menguji kita. Kita ini mau bertempur, apakah kita harus dibebani dengan barang-barang yang tidak ada gunanya, sehingga kita nggak perlu ngambil. Dan setelah sampai pada tujuan atau di tepi sungai, pasukan dikumpulkan dan semua disuruh untuk membuka tas yang tadi digunakan untuk menempatkan batu itu. Pasukan, silahkan keluarkan batu yang kalian ambil. Saudara semua, apa yang terjadi? Ternyata batu yang diambil tadi itu ternyata intan permata yang nilainya luar biasa. Pasti di situ akan ada apa? Akan ada rasa kekecewaan dan ada rasa kebahagiaan yang mereka rasakan oleh pasukan tadi. Pasukan yang dia susah payah mengambil dan membawanya dengan berat, dan bahkan saat perjalanan, kalau bahasa anak muda, dibully, ngapain kamu repot-repot membawa batu banyak. Mereka akhirnya apa? Merasakan bahagia. Dia mendapatkan intan yang banyak. Terus yang kedua, dia juga merasa kecewa tapi juga merasa bahagia. Dia mengambil sedikit, dia merasakan bagaimana dia mempunyai intan permata itu. Tapi dia tidak bisa optimal. Terus kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang kecewa karena dia tidak bisa merasakan apa-apa dari yang seharusnya dia peroleh. Karena dia sudah dikasih informasi, sudah diingatkan, tapi dia tidak mengambil. Saudara semua, Ramadan ini akan segera berakhir. Apakah kita sudah mengambil nilai-nilai keutamaan pahala selama di Ramadan yang sudah kita lakukan itu? Kalau Ramadan ini berlalu tanpa kita menjalaninya dengan baik, ibadah wajibnya, sekedarnya, ibadah sunnahnya kadang diambil, kadang enggak, dan bahkan kadang dilalaikan, maka kita akan seperti kelompok yang ketiga dan kedua tadi. Sedangkan kita yang semoga amal ibadah kita direstui oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, seperti halnya kelompok yang pertama, yang kita bersusah payah untuk bangun pagi, untuk sholat tahajud, dilanjutkan dengan tilawah, untuk sahur, pergi ke masjid, untuk sholat subuh berjamaah, dan bahkan sampai berdiam diri menunggu waktu suruh dan untuk melaksanakan sholat suruh atau sholat awal waktu duha. Siang diisi dengan tilawah, dengan zikir. Kalau kecapean diisi dengan istirahat. Tapi di situ tidak ada nilai-nilai negatif atau maksiatan yang dilakukan. Kalau dilihat secara duniawi, orang yang melakukan ini akan apa? Akan merasa lelah sekali. Ya, beruntunglah saudara semua yang Ramadan tahun ini sudah mengambil pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tapi yang belum, ini masih ada beberapa hari lagi yang akan kita apa? Akan kita lalui. Semoga hari yang tersisa ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saudaraku semua, dosa yang pernah kita lakukan itu akan tercatat oleh Allah secara rapi. Walaupun kita lupa dan kita tidak bertaubat, bukan berarti dosa yang pernah kita lakukan masa lalu itu akan terhapus.
maka masih ada waktu untuk saudara semua untuk beristighfar, bertaubat, minta ampun pada Allah. Terus yang kedua, saudaraku semua, amal baik kita yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah. Mungkin saat kita melaksanakan kebaikan itu, kita ada rasa ria, ada rasa sombong. Sehingga apa? Sehingga kebaikan itu musnah. Saudaraku semua, waktu masih ada untuk beristighfar, untuk mengejar, memperoleh, menggapai kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi. Jadi kita sebagai umat Islam tidak hanya beribadah saja. Suatu saat Habib bin Hasim, dia adalah seorang ahli ibadah tahajud. Selama 20 tahun dia tidak lepas dari sholat tahajud di setiap dinginnya malam. Suatu saat dia ambil wudhu, ada malaikat datang dalam bentuk manusia. Saat itu mengejutkan. Terus ditanya oleh beliau, "Ya, kamu mengejutkanku. Siapa kamu?" "Hai Hasim, Abu Hasim. Taulah bahwa saya ini adalah malaikat yang akan memberikan kabar dan mencatat orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dia terkejut dan dia berharap namanya tercatat di dalam buku yang dibawa oleh. "Ya malaikat, tolong dicek apakah namaku ada di dalam buku itu." Maka malaikat membuka halaman lembar, terus dibuka. Ternyata sampai akhir lembar tidak ada nama beliau. Saat itu beliau merasa sedih, ya, dan bahkan shock sampai tersungkur dan jatuh di hadapan malaikat. "Ya malaikat, tolong dicek sekali lagi. Saya ini adalah orang yang selama 20 tahun lebih setiap malam, setiap dinginnya malam saya tidak melupakan untuk sholat tahajud. Mungkin tadi pas baca ada keterlewatan nama saya." Dicek lagi oleh malaikat. Ternyata sekali lagi tidak ada nama. Namamu tidak tercatat di sini. Dia kembali tersungkur dan bahkan hampir tidak sadarkan diri. Saat itulah malaikat menyampaikan bahwa kamu sholat tahajud itu karena kamu ingin membanggakan dirimu sendiri dan kamu lupa terhadap orang di sekitarmu. Kamu tidak peduli dengan tetanggamu, saudara-saudaramu di kanan kiri yang merasa kelaparan. Saat mereka sakit, saat mereka membutuhkan kamu, ternyata apa? Kamu tidak ada di situ. Bagaimana orang bisa dicatat di dalam orang-orang yang mencintai Allah, sedangkan Allah itu mencintai makhluknya, mencintai hambanya. Sedangkan kamu hanya asik dengan dirimu sendiri, beribadah untuk dirimu sendiri. Sehingga saya dilarang oleh Allah untuk mencatat dirimu menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai. Saat itulah menangis bahwa apa yang dia lakukan saat ini selama 20 tahun itu sia-sia. Saudaraku semua, bukan tahajudnya yang salah, bukan tahajudnya yang salah, tapi dirinya yang salah karena memahami bahwa ibadah saja itu cukup, tapi dia melupakan bahwa dia punya saudara. Momen terakhir di Ramadan ada kewajiban bagi kita untuk memberikan atau membayar zakat fitrah atau zakat mal, zakat penghasilan, zakat profesi. Karena itu adalah hak dari saudara kita.
maka yang belum silahkan ditunaikan. Karena di situ ada hak saudara kita yang itu sangat bermanfaat untuk diri. Kalau nanti saudara semua dalam hari raya Idul Fitri itu sudah cukup makan dalam sehari itu, maka kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang terakhir saudara semua ingin saya sampaikan bahwa di dalam sebuah kisah Nabi Muhammad SAW di dalam 3 kesempatan di dalam sebuah majelis beliau menyampaikan, kalau kalian ingin tahu siapa penghuni surga, maka lihatlah saudara kita yang sekarang jalan atau lewat di jalan itu. Sahabat pada apa? Pada lihat semua. Dan di kesempatan lain, di tempat lain, beliau menyampaikan lagi, dan ternyata apa? Sahabat tadi itu sama yang lewat. Terus beliau menyampaikan, itu adalah saudara kita yang nanti menjadi salah satu penghuni surga. Maka sahabat yang lain itu penasaran, apa istimewa ibadah dari saudara kita ini, sehingga dia dijamin oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dia adalah salah satu penghuni surga. Karena penasaran, sahabat tadi menginap 3 hari di rumah si fulan tadi yang oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Dia beralasan bahwa dia ingin menginap 3 hari karena ada permasalahan. Itu. Ternyata hari pertama, kedua, dan ketiga di dalam keseharian ini, sahabat tadi yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga tadi, ibadahnya itu biasa-biasa saja. Dalam artian tidak lebih dari sahabat yang penasaran tadi. Kalau dalam sebuah kisah ada yang mengatakan bahwa sahabat tadi yang penasaran tadi adalah Sayyidina Ali. Ada juga yang mengatakan Amr bin As. Saat hari ketiga beliau pamitan, dan saat pamitan itu ditanya oleh sahabat yang tadi oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Ya sahabatku, ya saudaraku, sebenarnya apa yang kamu ingin ketahui terhadap diriku? Sahabatku, tahulah bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa kamu adalah salah satu penghuni surga yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Tapi saya 3 hari ini tidak menemukan ibadahmu yang lebih baik atau yang lebih dari sahabat yang lain. Beliau menyampaikan, iya, ibadahku biasa saja dan saya tidak lebih baik dari sahabat yang lain. Tapi ada satu yang setiap hari saya lakukan, yaitu sebelum mata saya terpejam di atas pembaringan di tempat tidur, maka saya sudah memaafkan orang-orang yang 1 hari membuat kesalahan atau membuat hati ini tidak enak dan menjadikan kecewa. Kuncinya hanya itu. Sehingga saya setiap tidur itu dalam keadaan lepas, sudah tidak ada hal di hati saya terhadap saudara lain. Saya sudah memaafkan semua. Saudara semua, momen Idul Fitri biasanya kita gunakan untuk saling memaafkan. Janganlah kalian menunggu untuk memaafkan saat teman saudara kalian minta maaf. Kalian lebih dulu untuk memaafkan. Kalau kalian buka di Al-Quran, maka perintah meminta maaf itu hanya sedikit, dan lebih banyak itu adalah untuk memberikan maaf. Kalau kita bisa memaafkan teman kita, saudara kita, maka kita akan ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita. Semoga ibadah puasa tahun ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mempunyai derajat ketakwaan yang paling tinggi.
dan semoga kita senantiasa berdoa kita disampaikan pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga juga kita ukhuwah kita, persaudaraan kita semakin kuat dengan kita saling maaf-maafkan, saling peduli dengan saudara kita, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang harus kita lakukan, membayar, memberikan hak mereka, membayar kewajiban kita. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Semoga Allah memaafkan kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.